Kalau perut seseorang semakin besar dan terasa penuh, seperti berisi air, banyak orang langsung berpikir ini pasti karena penyakit liver. Padahal, asites atau penumpukan cairan di dalam perut tidak selalu disebabkan oleh liver. Ada beberapa penyebab lain yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan. Bisa berkaitan dengan jantung, bisa karena ginjal, bisa berhubungan dengan pankreas. Bahkan pada kondisi tertentu, penumpukan cairan di perut bisa menjadi tanda adanya keganasan atau infeksi tertentu. Jadi, kalau Anda atau seseorang di keluarga mengalami perut yang semakin besar, jangan hanya bertanya, liver saya bermasalah atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sebenarnya dari mana cairan ini berasal? Karena penyebabnya berbeda, pemeriksaannya juga bisa berbeda. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Video ini bersifat edukasi. Kita tidak sedang mendiagnosis siapapun, tetapi mencoba memahami mengapa asites bisa terjadi dari beberapa penyebab yang berbeda. Kalau Anda merasa informasi seperti ini penting, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada keluarga. Kita mulai dari satu hal paling dasar. Sebenarnya, apa itu asites? Asites adalah kondisi ketika cairan terkumpul secara tidak normal di dalam rongga perut. Tepatnya di ruang yang disebut rongga peritoneum. Dalam jumlah kecil, cairan di area ini memang normal. Masalah muncul ketika jumlahnya menjadi terlalu banyak. Perut bisa terlihat semakin besar, celana terasa semakin sempit, perut terasa penuh atau berat. Pada sebagian orang, cairan yang banyak bahkan dapat membuat seseorang merasa cepat kenyang atau sesak karena tekanan di dalam perut. Menurut StatPulse yang diperbaharui pada tahun 2025, asites paling sering berhubungan dengan cirrhosis, tetapi kondisi jantung, penyakit ginjal, pankreas, keganasan, dan beberapa infeksi juga dapat menjadi penyebab. Sementara itu, sebuah artikel ilmiah mengenai diagnosis penyebab asites yang diterbitkan di Clinical Chemistry and Laboratory Medicine menjelaskan bahwa asites dapat muncul akibat cirrhosis, keganasan, tuberkulosis, gangguan jantung, maupun penyakit ginjal. Jadi, sejak awal kita sudah tahu satu hal, asites bukan nama penyakit yang hanya dimiliki oleh liver. Asites adalah sebuah tanda atau kondisi yang bisa muncul karena berbagai masalah di dalam tubuh. Dan sekarang kita masuk ke penyebab pertama. Yang paling sering memang liver. Ketika seseorang mengalami cirrhosis, jaringan liver mengalami perubahan dan aliran darah melalui liver menjadi terganggu. Tekanan di sistem vena portal dapat meningkat. Kondisi ini disebut hipertensi portal. Ketika tekanan darah di pembuluh darah tersebut meningkat, ditambah perubahan pada sistem pengaturan cairan tubuh, cairan dapat lebih mudah berpindah dan akhirnya terkumpul di rongga perut. Menurut American Association for the Study of Liver Disease atau AASLD, asites merupakan salah satu tanda penting di kompensasi pada cirrhosis. Dan menurut Journal of Hepatology, dalam pembahasan mengenai asites pada cirrhosis, hipertensi portal dan perubahan sirkulasi tubuh memainkan peran penting dalam terbentuknya cairan di rongga perut. Jadi, memang benar, liver merupakan penyebab paling umum asites. Tetapi, jangan berhenti di sini, karena ada penyebab kedua yang cukup mengejutkan.
Jantung. Bagaimana mungkin masalah jantung bisa membuat perut dipenuhi cairan? Bayangkan, jantung seperti pompa. Ketika fungsi jantung tertentu terganggu, darah dapat mengalami penumpukan di sistem pembuluh darah. Tekanan di pembuluh darah vena meningkat. Dan ketika tekanan ini meningkat, dalam jangka waktu tertentu, cairan dapat keluar dari pembuluh darah menuju jaringan dan ruang tubuh tertentu, termasuk rongga perut. Menurut European Journal of Heart Failure, congestive vena merupakan bagian penting dari proses terjadinya retensi cairan pada gagal jantung. Sementara itu, Stadpulse menjelaskan bahwa gagal jantung kongestif termasuk penyebab asites non-liver, terutama ketika terjadi peningkatan tekanan vena dan perubahan regulasi cairan tubuh. Jadi, kalau seseorang mempunyai perut yang membesar karena cairan, tetapi juga mengalami kaki bengkak, mudah sesak, atau memiliki riwayat masalah jantung, dokter tidak hanya akan lihat liver, jantung juga perlu dipertimbangkan. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa kita tidak boleh langsung mengatakan perut besar berarti liver rusak. Belum tentu. Sekarang kita masuk ke penyebab yang ketiga, ginjal. Ini juga sering luput dari perhatian. Ginjal mempunyai peran besar dalam mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Ketika fungsi ginjal terganggu pada kondisi tertentu, tubuh dapat mengalami perubahan keseimbangan cairan. Salah satu kondisi yang berkaitan dengan kehilangan protein dalam jumlah besar melalui urin adalah sindrom nefrotik. Ketika kadar protein dalam darah turun, tekanan yang membantu mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah juga dapat berubah. Akibatnya, cairan lebih mudah berpindah ke jaringan tubuh. Menurut Kidney International, gangguan keseimbangan cairan dan perubahan tekanan onkotik merupakan bagian dari mekanisme edema pada sindrom nefrotik. Sementara itu, pedoman klinis mengenai asites yang diterbit dalam Clinical and Molecular Hepatology memasukkan sindrom nefrotik sebagai salah satu kemungkinan penyebab asites non-cirrhosis. Jadi sekali lagi, kalau perut membesar karena cairan, pemeriksaan tidak selalu berhenti pada liver. Dokter mungkin juga perlu melihat fungsi ginjal, kadar protein darah, urin, dan kondisi lain yang berkaitan dengan keseimbangan cairan. Sekarang penyebab yang keempat, dan yang satu ini mungkin membuat sebahagian orang terkejut. Kanker. Asites dapat terjadi pada keganasan tertentu. Mengapa? Karena sel kanker dapat mengenai atau mengganggu lapisan peritoneum, pembuluh darah, maupun saluran limfatik. Akibatnya, produksi cairan dapat meningkat atau aliran normal cairan menjadi terganggu. Menurut World Journal of Gastrointestinal Oncology, asites yang berkaitan dengan keganasan dapat muncul akibat keterlibatan peritoneum, gangguan drainase limfatik, maupun perubahan tekanan pembuluh darah. Sementara itu, penelitian yang diterbitkan dalam Clinical and Experimental Metastasis menjelaskan bahwa keterlibatan peritoneum oleh sel kanker dapat berperan dalam pembentukan maligan asites. Tetapi penting sekali untuk tidak membuat kesimpulan sendiri. Perut berisi cairan tidak berarti seseorang pasti terkena kanker. Ada banyak penyebab lain yang jauh lebih umum. Namun, pada seseorang yang mempunyai riwayat kanker atau mengalami pembesaran perut yang tidak jelas penyebabnya, dokter mungkin perlu mempertimbangkan kemungkinan ini. Dan
salah satu pemeriksaan yang dapat membantu adalah mengambil sampel cairan tersebut untuk dianalisa. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab yang kelima, pankreas. Ini termasuk penyebab asites yang jauh lebih jarang, tetapi sangat menarik. Pada kondisi tertentu seperti pankreatitis kronis, pseudokista pankreas, atau kebocoran saluran pankreas, cairan yang mengandung enzim pankreas dapat masuk ke rongga perut. Kondisi tersebut dikenal sebagai pancreatic asites. Menurut review terbaru mengenai pancreatic asites yang diterbitkan pada tahun 2025, kebocoran dari saluran pankreas atau pseudokista dapat menyebabkan cairan pankreas masuk ke rongga peritoneum. Sementara itu, artikel ilmiah di World Journal of Gastroenterology menjelaskan bahwa pemeriksaan cairan asites termasuk kadar amilas dapat membantu mencurigai penyebab yang berasal dari pankreas. Jadi, kalau seseorang mempunyai riwayat pankreatitis, nyeri perut yang berkaitan dengan pankreas atau kondisi pankreas tertentu, asites bisa memiliki cerita yang berbeda. Bukan karena liver, bukan karena jantung, tetapi karena adanya masalah pada pankreas. Dan sekarang ada satu penyebab lagi yang mungkin tidak terpikirkan, infeksi tuberkulosis pada selaput perut. Ini bukan penyebab yang paling sering di semua tempat, tetapi penting terutama di wilayah dengan prevalensi tuberkulosis yang lebih tinggi. Infeksi pada peritoneum dapat menyebabkan peradangan. Peradangan tersebut dapat mengganggu keseimbangan cairan dan menyebabkan cairan berkumpul di rongga perut. Menurut Clinical Infectious Disease, tuberculosis peritoneal merupakan salah satu penyebab asites yang perlu dipertimbangkan pada pasien dengan gambaran klinis yang sesuai. Sementara itu, clinical and molecular hepatology juga memasukkan tuberculosis peritoneum sebagai salah satu penyebab asites non-cirrhosis. Jadi, sekarang kita sudah mempunyai gambaran yang jauh lebih luas. Liver, jantung, ginjal, kanker, pankreas, dan infeksi tertentu seperti tuberculosis peritoneum. Tetapi, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana dokter tahu cairan di rongga perut sebenarnya berasal dari mana? Inilah bagian yang sering tidak dibahas dalam video pendek. Dokter tidak hanya melihat ukuran perut. Tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan dari luar. Pada asites yang baru muncul dan penyebabnya belum jelas, salah satu pemeriksaan paling penting adalah paracentesis diagnostic. Sederhananya, dokter ambil sejumlah kecil cairan dari rongga perut menggunakan prosedur medis untuk kemudian diperiksa di laboratorium. Menurut AASLD, analisis cairan asites dapat membantu menentukan penyebab dan juga mendeteksi komplikasi tertentu. Sementara itu, artikel Clinical Chemistry and Laboratory Medicine tahun 2023 menjelaskan bahwa analisis cairan asites termasuk SAG atau Serum Acetes Albumin Gradient merupakan bagian penting dalam membedakan berbagai penyebab asites. Dan ini menarik. SAG membantu dokter melihat apakah hipertensi portal kemungkinan berperan. Jadi, cairan di perut sebenarnya membawa informasi bukan sekadar air. Komposisinya bisa membantu dokter mencari tahu cerita di balik cairan tersebut. Karena itu, ketika seseorang mengalami asites yang baru atau semakin membesar, jangan mencoba menebak penyebabnya hanya berdasarkan bentuk perut. Yang lebih penting adalah mencari penyebab dasarnya. Dan
ada beberapa tanda yang membuat seseorang sebaiknya mendapatkan evaluasi medis segera atau cepat. Misalnya, perut membesar dengan cepat, sesak nafas, nyeri perut, demam, muntah, kebingungan atau perubahan kesadaran, bengkak yang semakin berat, atau kondisi umum yang semakin menurun, terutama pada seseorang yang sudah mempunyai penyakit liver, jantung, ginjal, atau kanker. Jangan menunggu sampai perut menjadi sangat besar baru mencari tahu penyebabnya. Karena asites bukan sekadar masalah penampilan perut. Asites adalah sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam tubuh. Dan penyebabnya bisa sangat berbeda. Kalau karena liver, penanganannya akan berfokus pada penyebab dan komplikasi penyakit liver. Kalau berkaitan dengan jantung, pendekatannya akan berbeda. Kalau karena ginjal, dokter akan mengevaluasi fungsi ginjal dan keseimbangan cairan. Kalau karena keganasan, penyebab kanker perlu dievaluasi. Kalau karena pankreas, sumber kebocoran atau masalah pankreas perlu dicari. Dan kalau karena infeksi, penyebab infeksinya harus ditangani. Jadi sebenarnya inilah pesan terpenting dari video hari ini. Jangan melihat asites hanya sebagai perut berisi air. Lihat asites sebagai sebuah petunjuk. Petunjuk bahwa tubuh sedang mengalami gangguan keseimbangan cairan atau tekanan tertentu. Dan untuk mengetahui penyebabnya, kita perlu melihat keseluruhan tubuh, bukan hanya liver. Jadi, kalau suatu hari Anda melihat seseorang dengan perut yang membesar dan dicurigai terdapat cairan, jangan langsung berkata, itu pasti penyakit hati. Karena mungkin memang liver. Tetapi mungkin juga jantung, ginjal, pankreas, keganasan, atau kondisi lain yang membutuhkan pemeriksaan berbeda. Dan justru karena penyebabnya bisa berbeda-beda, diagnosis yang tepat menjadi jauh lebih penting daripada sekadar mencari cara menghilangkan cairannya. Karena mengurangi cairan tanpa memahami penyebab tidak menjawab pertanyaan utama. Mengapa cairan itu muncul sejak awal? Itulah pertanyaan yang seharusnya kita cari jawabannya. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like dan subscribe dan share video ini kepada keluarga, terutama mereka yang mungkin pernah melihat perut membesar karena penumpukan cairan tetapi tidak mengetahui bahwa penyebabnya tidak selalu berasal dari liver. Tulis juga di komentar. Sebelum menonton video ini, apakah Anda mengira asites hanya disebabkan oleh penyakit liver? Disclaimer, video ini hanya untuk edukasi dan informasi kesehatan umum. Asites dapat memiliki banyak penyebab dan tidak dapat didiagnosis hanya berdasarkan ukuran atau bentuk perut. Video ini bukan diagnosis, bukan pengganti pemeriksaan dokter, dan bukan anjuran untuk mengobati kondisi tertentu sendiri. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami pembesaran perut yang tidak biasa, terutama jika disertai sesak nafas, nyeri perut, demam, muntah, kebingungan, atau kondisi lain memburuk, segera cari evaluasi medis profesional. Jangan menghentikan atau mengubah obat sedang digunakan berdasarkan informasi dari video ini.